Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan ini, yaitu pembahasan tentang etika keteknikan atau etika teknologi pertanian. Kita mengetahui bahwa salah satu tujuan etika profesi adalah untuk menciptakan suatu virtu atau nilai moral yang baik di dalam berprofesi, apakah berprofesi sebagai ahli keteknikan pertanian atau engineer di bidang teknik pertanian atau di bidang pengolahan hasil pertanian. Etika sebagai modal utama di dalam mengejawantahkan moralitas di dalam kehidupan pada tatanan bermasyarakat. Adanya etika yang baik akan berdampak pada manifestasi perilaku yang baik. Demikian pula sebaliknya. Adanya etika yang buruk akan berdampak pada perilaku yang buruk yang akan juga tentu berdampak yang kurang baik di dalam tatanan masyarakat. Oleh sebab itu, etika, moralitas atau virtu di dalam berprofesi ini sangat penting. Ya, bahkan suatu profesi tidak akan memiliki suatu nilai atau manfaat di tengah-tengah masyarakat apabila para teknokrat yang ada di dalamnya itu memiliki nilai moral yang kurang baik. Demikian pula produk-produk yang dihasilkan dari hasil karya, ya tentu bisa lebih bernilai, bisa lebih sukses di tengah-tengah masyarakat apabila desainnya atau perancangnya memiliki nilai-nilai moral yang baik. Oleh sebab itu, keberadaan etika profesi ini sangat penting yang merupakan bagian terintegrasi di dalam profesi seseorang. Kita mengetahui bahwa penyimpangan perilaku di dalam berprofesi disebabkan oleh menyimpangnya sistem nilai atau norma yang ada dan tidak diamalkan, ya, tidak diamalkan secara baik oleh para profesional, dan tidak terlepas dari adanya suatu komitmen yang kuat pada diri seorang profesional untuk melaksanakan tugasnya. Tentu ini menjadi tanggung jawab dan harus disertai dengan dedikasi yang tinggi dan menghargai hak-hak orang lain sebagai pengguna daripada produk-produk engineering atau produk-produk teknologi. Sebagai user, ini memiliki hak para user teknologi, para user produk teknologi atau produk engineering ini memiliki hak untuk mereka dapatkan, dan pemberian hak ini harus ditunjang oleh adanya pengamalan nilai-nilai moral, nilai-nilai virtu yang baik dari para engineer ini, sehingga hak-hak masyarakat bisa terpenuhi. Itu. Kemudian
kita melihat bahwa keberadaan etika profesi ini dirasakan sangat penting seiring dengan perkembangan kehidupan manusia atau perkembangan teknologi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan semakin berkembang suatu teknologi, maka pada saat itu pula dibutuhkan peran etika sebagai pengendali di dalam dinamika teknologi di dalam kehidupan teknologi di tengah-tengah masyarakat. Kita tentu mengetahui bahwa masyarakat profesional atau komunitas profesional merupakan suatu komunitas yang memiliki keahlian atau memiliki skill dan kemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan tentu pendidikan yang berjenjang dan terprogram dan memiliki standar-standar yang memadai, dan untuk menerapkan semua keahliannya atau kemampuannya, menerapkan semua kemahirannya yang di dalam kehidupan yang nyata hanya bisa dikendalikan dengan adanya nilai-nilai yang ada pada kelompok komunitas profesional itu. Sehingga skill-nya atau produk daripada atau luaran dari skill-nya itu memiliki nilai efek yang nyata dan memiliki faedah di tengah-tengah masyarakat, hanya dapat terjadi dengan adanya nilai-nilai atau virtu yang ada pada masyarakat profesional itu. Dan etika dalam kehidupan keseharian tentu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, dan juga sosioteknologi yang mendorong munculnya fenomena-fenomena moral yang lebih nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian pula dalam hal bisnis dan juga hal perkembangan teknologi. Etika merupakan prinsip-prinsip moralitas yang berperan sebagai kendali yang mengatur pedoman pada semua segmen yang ada di dalam tatanan masyarakat. Oleh sebab itu, menyadari pentingnya etika pada semua profesi dan teknologi pertanian atau keteknikan pertanian sebagai suatu profesi tidak terlepas dari perkembangan itu, sangat diperlukan pula nilai-nilai etika sebagai kendali, ya, sebagai kendali di dalam penerapan keteknikan pertanian atau teknologi pertanian itu sendiri. Seperti itu. Di mana letak etika keteknikan pertanian atau etika teknologi pertanian di dalam struktur etika yang ada? Kita mengetahui bahwa etika dapat dibagi atas dua kategori besar, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa penggolongan etika, etika umum
dan juga etika yang bersifat khusus. Etika khusus inilah yang memiliki cabang-cabang yang bermuara pada etika profesi keteknikan pertanian. Etika khusus terbagi atas dua kategori besar, yaitu etika yang bersifat individual, yang sifatnya kekeluargaan atau perseorangan, dan etika sosial. Kedua penggolongan ini memiliki percabangan-percabangan. Ada percabangan yang berasal dari etika individual, yaitu percabangan etika keluarga, dan ada etika-etika yang sifatnya sosial, yaitu etika politik, etika bisnis, etika profesi. Disinilah letak etika profesi keteknikan pertanian atau etika profesi teknologi pertanian. Dan juga ada etika-etika lainnya, termasuk di dalamnya etika-etika di bidang medis. Jadi disitulah letak etika profesi keteknikan pertanian yang berasal dari etika sosial. Dia berasal dari etika sosial. Kita mengetahui adanya etika deskriptif dan etika normatif. Sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa etika deskriptif adalah suatu etika yang berusaha melihat atau mengkaji secara kritis sikap-sikap rasional tentang perilaku manusia dan apa yang menjadi tujuan manusia itu sendiri, dan memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku dan sikap yang akan diambil oleh manusia itu. Kemudian etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Jadi memanifestasikan kehidupannya sebagai sesuatu yang bernilai. Dan etika normatif ini memberikan penilaian sekaligus menjadi norma sebagai dasar yang menjadi acuan di dalam bertindak. Ya. Kemudian etika umum kita sudah bicarakan juga pada pertemuan yang lalu, etika yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis dan membuat keputusan-keputusan etis. Etika khusus juga kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang menerapkan prinsip-prinsip dasar moral dan etika ini yang bercabang-cabang, memiliki percabangan sampai kepada etika profesi, termasuk di dalamnya etika profesi keteknikan pertanian atau etika profesi teknologi hasil pertanian atau teknologi pertanian secara umum. Etika yang membuat atau menjadikan pola seseorang untuk mentaati aturan sehingga memberikan nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai kesusilaan, dan dengan demikian seorang teknokrat dapat melakukan tindakan yang bernilai etika, dan itulah yang disebut sebagai tindakan etik. Sedangkan sifat tindakan dari tindakan etik tersebut disebut sebagai tindakan yang bersifat etis.
Jadi nilai inilah yang dapat memberikan regulasi atau menjadi kompas atau patokan tertentu bagi setiap individu masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi yang telah disepakati secara kolektif. Ini karena adanya suatu nilai. Kemudian sedikit sebagai tambahan, ketika kita berbicara tentang etika ini, sering kita ada kemiripan istilah dengan etiket. Etiket dalam bahasa spiritualitas disebut sebagai adab. Ya, telah kita jelaskan juga pekan yang lalu, yang memiliki kesamaan makna dengan adab yang lebih bersifat spiritualitas. Etiket dan adab lebih bernuansa spiritualitas dalam spirituality keagamaan Islam. Sedangkan etiket lebih bersifat umum yang berasal dari agama-agama di luar Islam. Lebih banyak disematkan ke sana. Sebagaimana kata asalnya, etiket berasal dari bahasa Perancis, ya. Etiquette berarti etiquette yang berarti undangan, ya, berarti undangan. Ya, sama dengan adab. Adab berasal dari bahasa Arab, yaitu doa unnas lit-ta'am, artinya mengundang manusia untuk menghadiri makanan. Ya, makanan. Oleh sebab itu, makanan ini sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Demikian pula etiket. Etiket yang merupakan aturan sopan santun. Yang jadi ada kesamaan istilah di sini antara etiket dan adab. Etiket berbeda dengan etika. Etika lebih bersifat formalitas, sedangkan etiket lebih bersifat informal, ya, lebih bersifat informal dan lebih bersifat individual yang disematkan pada individu-individu yang menyangkut sopan santun dan kebaikan. Nah, sedangkan etika lebih bersifat formalitas. Ini sebagai tambahan antara etika dan etiket. Kemudian kita mengetahui bahwa etika ini memiliki sifat absolut yang menjadi kesepakatan dan yang membuat sesuatu tindakan itu memiliki nilai, dan apabila tindakan itu menyimpang dari etika, maka menjadikan tindakan itu menjadi tidak bernilai atau bahkan bisa berdampak pada adanya sanksi terhadap perbuatan itu atau tindakan itu apabila menyimpang dari etika. Dan etika sering disematkan atau dimanifestasikan dalam bentuk regulasi. Ini kadang-kadang pada keadaan-keadaan tertentu etika berwujud sebagai suatu regulasi yang menjadi aturan suatu profesi.
profesi-profesi tertentu seperti profesi keteknikan pertanian atau profesi keteknologi pertanian. Dalam hal ini, untuk profesi keteknikan pertanian mengacu pada etika-etika yang telah ditetapkan dan sebagai pedoman umum kebanyakannya mengacu pada etika yang telah ditetapkan oleh komunitas profesi engineer yaitu ABET, ya, ABET, ya. Dan apa saja yang menjadi fungsi-fungsi etika ini sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai permasalahan moralitas. Ini adalah fungsi dari etika. Dan sebagai kendali bagi seseorang untuk melakukan tindakan di dalam rangka menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita mengetahui bahwa elemen-elemen pokok tingkah laku manusia itu ada yang diinisiasi oleh suatu kehendak dan dimanifestasikan dalam perbuatan yang merupakan ekspresi daripada kehendak itu. Dan tentu saja ada tujuan dari perbuatan itu. Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan suatu penghasilan yang diambil faidahnya oleh seseorang, dan itulah sehingga disebut sebagai suatu profesi, dan kita sudah jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Etika profesi keteknikan pertanian atau etika profesi teknologi pertanian merupakan suatu sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup seorang profesional di bidang keteknikan pertanian atau keteknologi pertanian dalam menjalankan kehidupannya sebagai pengemban profesi keteknikan pertanian atau pengemban profesi teknologi pertanian. Dan tentu saja hal ini merupakan percabangan dari cabang-cabang filosofi dari etika profesi yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis atau virtu yang umum pada bidang keteknikan atau bidang-bidang keteknologian dan bidang-bidang khusus ya di dalam kehidupan manusia, khususnya di bidang keteknikan pertanian atau teknologi pertanian. Apa pentingnya suatu etika profesi keteknikan pertanian? Profesi keteknikan pertanian atau profesi teknologi pertanian sebagai sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para engineer tersebut ada komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan etika profesinya. Mengimplementasikan etika profesinya ketika memberikan jasa keahlian darinya pada masyarakat yang memerlukan.
komitmen yang kuat ini sebagai manifestasi dari integritas yang ada pada diri seorang engineer. Dan apabila etika profesi ini tidak ada, maka semua sebuah profesi yang semula menempati posisi terhormat di tengah-tengah masyarakat, lambat laun akan terdegradasi dan tidak memiliki derajat sosial tertentu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menegakkan nilai-nilai etik pada suatu profesi, termasuk profesi keteknikan, dalam hal ini keteknikan pertanian, untuk mendapatkan kepercayaan, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan juga dari para elit profesional di tengah-tengah masyarakat. Dan penting untuk kita ketahui bahwa profesi keteknikan atau profesi teknologi pertanian merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian yang berbasis pada ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam dan juga ada matematik di dalamnya yang diperoleh dari pendidikan eksperimental dan juga pengalaman dan juga praktek-praktek engineering rekayasa yang memanfaatkan dan mengembangkan sumber-sumber daya, termasuk sumber daya alam dan kapasitas manusia dalam sebagai pelaku dari profesi keteknikan pertanian atau teknologi pertanian. Dan engineering atau kerekayasaan adalah sebuah profesi yang dilakoni oleh sekelompok komunitas sebagaimana profesi-profesi lain, misalnya profesi di bidang kedokteran, farmasi, dan lain-lainnya. Dan penting untuk diketahui bahwa profesi keteknikan pertanian atau profesi teknologi pertanian ini profesionalnya dididik pada suatu sistem pendidikan tinggi. Sistem pendidikan tinggi dan masyarakat yang menjadi stakeholder dari profesi ini seringkali kurang memahami atau kurang mendapatkan pengetahuan apa yang dikerjakan oleh para ahli keteknikan pertanian dan ahli teknologi pertanian. Ya, oleh sebab itu perlu pencerahan-pencerahan kepada masyarakat bagaimana ruang lingkup daripada profesi keteknikan pertanian dan teknologi pertanian. Dan seorang ahli teknik pertanian atau teknologi pertanian memiliki kewajiban dan tanggung jawab etika yang merupakan bagian daripada etika profesi dalam melakoni profesi engineering dan juga profesi teknologi, mengembangkan teknologi. Dan akuntabilitas seorang engineer bisa tercapai apabila engineer atau ahli keteknikan atau ahli teknologi sebagai suatu profesi menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan juga ketekunan
dan kepatuhan, ya, kepatuhan terhadap regulasi. Ini harus dijunjung tinggi. Kemudian akuntabilitas ini mengedepankan keadilan dan kebijaksanaan, sehingga didapatkan akuntabilitas profesi engineer atau ahli kerekayasaan sebagai suatu profesi, dan juga mengutamakan atau mengedepankan kepentingan masyarakat. Mengedepankan kepentingan masyarakat, terutama kepentingan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau produk-produk teknologi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya. Bukan justru menciptakan kebutuhan. Ya. Jadi harus secara nyata, secara realistik melihat kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan, untuk peningkatan kesejahteraannya. Ya, engineer seharusnya melihat ke sana apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan meng-create market, tetapi melihat kebutuhan masyarakat. Ya. Bukan melihat yang diinginkan, tetapi melihat yang dibutuhkan. Inilah yang diutamakan seorang engineer dalam kapasitasnya menegakkan akuntabilitasnya. Dan dengan sadar mempromosikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya melalui karya-karya nyata yang canggih dan juga tepat guna. Dan ide-ide profesionalitasnya bisa dikembangkan lebih jauh, dan tentu saja ini menjadi ajang promosi di bidang profesinya sebagai ahli keteknikan pertanian atau ahli teknologi pertanian. Dan juga mengedepankan public services, pelayanan publik. Ini menjadi hal yang dikedepankan oleh seorang engineer. Kemudian akuntabilitas ini bisa dicapai apabila seorang ahli teknik bekerja dengan standar operasional yang jelas dan sistematis. Jadi ada standar-standar operasional yang menjadi acuan dari seorang engineer atau seorang ahli teknik. Dan akuntabilitas, pencapaian akuntabilitas ini bisa terwujud apabila seorang ahli rekayasa atau ahli engineer mentaati kode etik, yang berlaku di dalam komunitasnya. Tentu ada etika-etika yang dalam hal ini adalah yang menjadi acuan adalah Accreditation Board for Engineering and Technology atau disingkat ABET. Ya, ABET inilah yang biasanya menjadi rujukan etik di dalam profesi keteknikan dan kerekayasaan, termasuk di dalamnya teknologi pertanian. Ya, dari Accreditation Board for Engineering and Technology atau disingkat dengan ABET. Kemudian prinsip-prinsip etika engineer di dalam implementasinya itu terdapat overlap
di antara komponen-komponennya. Nah, di antara komponen-komponen itu adalah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, melindungi keselamatan. Inilah komponen-komponen yang menjadi prinsip dasar etika engineer. Melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat, kemudian tidak menerima hadiah atau suap yang akan mempengaruhi keputusan engineeringnya. Kemudian di sisi lain dia harus menjaga pelestarian lingkungan, menjaga pelestarian lingkungan. Jadi tidak boleh menciptakan misalnya mesin